Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Masjid Silaturahim Kalimanggis Cibubur, Bekasi. Inilah 720 Rasil AM. Alhamdulillah, Ikhwan Akhwat, kami bisa menemani Ikhwan Akhwat pada sore hari ini dalam acara Tausiah Sore pada hari ini. Dalam acara Tausiah Sore ini yang akan mengisi seperti biasa adalah Ustadz Zain Al-Hadi. Dan Alhamdulillah Ustadz Zain sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ikhwan Akhwat, Tausiah Sore hari ini akan membahas surat Yasin insyaallah ya Ustadz. Insyaallah. Ya, Ikhwan Akhwat, mari kita dengarkan Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi yang mengambil tema mengenai surat Yasin. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'd. Pendengar radio Silaturahim yang mulia, insyaallah Allah memberi izin membimbing kita. Sore hari ini kita bersama mengkaji firman Allah surat Yasin yang acap kali kita bacakan. Tentu riwayat banyak sekali tentang kelebihan-kelebihan surat Yasin ini. Yang penting saya tidak akan bahas itu banyak-banyak. Cukup kita yakini saja semua ayat Quran itu mempunyai energi. Semua ayat Quran itu mempunyai energi karena itu firman Allah. Kalamullah. Juga surat Yasin. Hadis yang sangat sahih menganjurkan kita bacakan surat Yasin ketika menghadapi saudara kita yang sedang mengalami sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut itu banyak iblis syaitan itu mengganggu kesempatan terakhir ya. Kadang-kadang dia nawarkan air kalau haus dan sebagainya. Untuk mengusir setan-setan iblis itu kita baca surat Yasin. Karena ketika dibacakan ayat Quran, energi ayat Quran itu bisa menghanguskan setan-setan itu. Kalau dia tidak pergi, dia akan terbakar. Itu jadi memang suprarasio. Tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tidak bisa kita buktikan. Tetapi ya itulah Al-Quran. Kalau tidak seperti itu ya buku-buku biasa lah, Quran dan sebagainya. Karena ini Quran firman Allah ya tentu suci, agung, mukjizat. Punya kelebihan, mukjizat. Ini Al-Quran sudah berumur 1400 tahun sampai sekarang. Bayangkan, bahasanya saja masih up to date. Bahasanya yang terbaik dari seluruh buku yang ada di dunia. Katakanlah buku yang berbahasa Arab. Belum ada buku yang dibuat oleh sastrawan apapun dalam bahasa Arab yang bisa menandingi sastra Al-Quran sampai sekarang. Sudah berumur 1400 tahun. Bayangkan dengan buku-buku yang diciptakan di dunia, ditulis manusia, yang sudah berumur 30 tahun. Bahasanya sudah tertinggal. Kalau kita baca koran Tempo dulu kita ketawa. Kita baca buku masa lalu kita ketawa, bahasanya tertinggal. Yang bahasa Arab juga disebut kitab kuning. Itu karena bahasanya bahasa lalu. Di kertasnya zaman dulu kuning. Nah, jadi Quran ini sampai sekarang yang tertinggi. Itu baru segi bahasa dan sastra. Belum isinya. Belum energinya dan lain-lain. Maka itu ada hadis Nabi, Iqra'u Yasin, bacakan Yasin ketika ada yang sedang sakaratul maut. Baik, singkat saja ya. Yang penting kita pahamlah apa yang kita sering-sering kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pertama Alif Lam Mim, Yasin, Nun, Qaf. Ini dinamakan Fatihah surat, pembuka surat. Jamaknya Fawatihus Suwar.
Fatihah surat ini terdapat dalam 24 surah. Fatihah surah ini ada yang terdiri dari satu huruf, nun dan qaf. Ada yang 2 huruf ini, Yasin. 2 huruf. Ada yang 3 huruf, alif lam mim. Yang 2 huruf 2, Yasin, Toha. Yang 3 huruf alif lam mim. 4 huruf alif lam mim ra, alif lam mim shad, ada 2. Yang 5 huruf kaf ha ya ain shad. 6 huruf tidak ada. Macam-macam pendapat itu. Tapi yang pasti orang Arab waktu pertama Al-Quran diturunkan itu mereka heboh luar biasa. Mereka betul-betul menikmati, yang kafir pun menikmati. Itu Abu Lahab, Abu Sufyan itu sering sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet di balik-balik dinding masjid, di balik Ka'bah, mendengar seorang Ibn Maktum yang tak melihat baca Quran. Mereka ngintip-ngintip mendengarkan. Mereka menikmati. Tapi ketika dia sama-sama ngintip tuh malam, amprok beradu. Kafir sama kafir beradu. Kamu nggak apa? Kamu apa? Sedang dengar Quran. Jangan sampai orang lain tahu, bahaya ini, gengsi kan. Jadi karena bahasa dia ngerti, sastranya sangat tinggi itu Al-Quran itu. Terakhir dia pesan sama orang-orang, jangan dengarkan Muhammad baca Quran, nanti kamu tersihir. Nah, itu kan berarti hebat sekali kan, sampai dikatakan sihir itu sangat hebat. Makanya untuk orang Arab tuh mukjizat Al-Quran itu dalam bentuk sastra. Untuk kita bentuk pengetahuan. Sampai sekarang kita bisa, nanti sewaktu-waktu kita lihat Quran, ayat-ayat Quran tentang ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu pengetahuan baru nemukan 3 bulan, berapa tahun silam, Quran sudah lebih dahulu. Bukti itu mukjizat buat kita, abad pengetahuan. Nah, zaman globalisasi apa semua ada. Bukti untuk kita. Jadi bukan Quran ini buku ilmiah, bukan. Dia membuktikan dirinya bahwa dia mukjizat, bukan karangan manusia. Suprarasio. Yang sampai 1400 tahun masih luar biasa bahasanya, isinya, tidak bisa disalahkan. Ahli-ahli bahasa Arab non-muslim di Lebanon. Tapi mereka tidak bisa mencari kesalahan Al-Quran. Itu. Ya, baik, kita lanjut. Jadi Yasin ini, huruf Yasin untuk seolah mengatakan kepada orang Arab, alif lam mim, alif lam shad, kalian jangan bilang ini sihir, ini bahasa kalian kok, lihat ada ya, ada sin, ada alif lam, ada mim. Seperti itulah untuk menarik perhatian mereka. Yasin menurut tafsir ini ada yang mengatakan nama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin itu nama Nabi. Banyak nama-nama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali. Toha itu juga nama Nabi. Toha, aku turunkan Quran bukan untuk menyusahkan umat, bukan untuk menyusahkan kamu, bukan untuk menyusahkan manusia, tapi untuk membahagiakan mereka. Itu di surat Toha. Allah memanggil Nabi Toha, 2 huruf ya. Ini pun demikian, nama Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad. Seolah-olah jadi Yasin, wahai Muhammad, wal Quranil Hakim, ini Quran diturunkan padamu, mengandung hikmah kebijaksanaan. Ini ayat-ayat Quran ini hikmah kebijaksanaan. Untuk siapa? Untuk manusia. Wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, engkau ini seorang rasul yang membawa Al-Quran dan membawa hikmah kebijaksanaan. Membawa kemana? Membawa umat manusia yang ikut denganmu kemana? Dibawa kemana? Ala siratim mustaqim. Bawalah umat ini dengan Al-Quran ini ke jalan keadilan yang lurus. Jalan kejujuran. Orang-orang yang muslim mengikuti Al-Quran. Dia jujur, dalam segala hal dia jujur. Dalam ibadah dia jujur, tidak mencari nama. Dalam sedekah dia jujur. Ketika menjabat dia sebagai lurah, sebagai apapun, dia jujur. Jadi ustadz jujur, itu jalan siratal mustaqim. Jadi dengan Al-Quran ini dan hikmah kebijaksanaan yang ada, Nabi Muhammad akan membawa umat ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Itu tol banyak lurusnya dibanding jalan lain. Apakah kalau orang sudah lewat tol itu selamat? Jalan lurus di sini maksudnya lurus itu kejujuran, keadilan, peri kemanusiaan. Sesuai dengan peri kemanusiaan. Al-Quran itu menurunkan ajaran, menurunkan peraturan sesuai dengan peri kemanusiaannya manusia. Apa sih peri kemanusiaannya manusia? Manusia diciptakan berperi kemanusiaan. Berapa? Cinta damai. Asli dari manusia itu cinta damai. Ada rasa sayang. Ada rasa jijik terhadap kotoran. Walaupun tidak diharamkan, dia sudah jijik.
Jadi Al-Quran itu dengan kemanusiaannya manusia itu identik. Mencintai keadilan. Tersinggung perasaannya kalau ada penindasan terhadap hak asasi manusia. Ketika manusia sudah tidak tersinggung ada penindasan, ada kebohongan, ada kezaliman, dia terima dengan senang hati. Dia sudah tidak asli lagi kemanusiaannya. Sudah menyimpang dari jalan mustaqim. Kesadarannya sudah lumpuh. Tanzil al-Azizir Rahim. Al-Quran ini diturunkan dari siapa? Siapa yang memberi Al-Quran ini? Bukan dewa, bukan jin. Bukan siapa-siapa. Dari mana? Dari Azizir Rahim. Yang maha mulia, yang maha penyayang, maha pengasih. Dia yang menciptakan segala apa yang ada. Karena dia pencipta, dia pemelihara, dia yang menyediakan segala kebutuhan peliharaannya, dia yang melindungi peliharaannya semua. Dialah Allah. Dia Allah. Selain Allah, alam tercipta. Setiap yang tercipta lemah. Gunung diciptakan lemah. Jin lemah. Manusia lemah. Ketabrak mobil mati. Lemah. Siapapun dia. Ini Al-Quran dari Allah, pencipta manusia, pencipta seluruh alam. Litunzira qaumam ma unzira abauhum fahum ghafilun. Untuk memberi peringatan agar sadar kaum-kaum yang pernah diberi ingat sebelumnya. Ayah nenek moyang mereka pernah diberi ingat sebelumnya, tapi mereka tidak mau sadar. Ghafil, arti ghafil itu tidak sadar. Lawan ghafil zikir. Zikir itu penyadaran. Salat itu biangnya zikir. Salat itu artinya sarana untuk membuat orang menjadi sadar. Dan tinggal mutu salatnya. Kalau salat masih belum sadar berarti dia salatnya itu baru ya menjalankan sekadar kewajiban. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah banyak ceramah, nasihat, apa saja sudah banyak disampaikan kepada manusia ini. Tapi tetap aja manusia itu bandel. Tidak mau sadar, tidak mau yakin. Sepertinya dia tidak yakin ada kehidupan lagi setelah dunia ini. Padahal itu fakta. Fakta. Tidak mungkin ada dunia kalau tidak ada akhirat. Tidak adil kalau di dunia tidak ada akhirat. Tidak adil kalau di dunia ini ada kezaliman, tidak ada pengadilan di akhirat untuk menuntaskan, untuk naik banding. Berapa banyak orang dizalimi di sini tidak bisa dituntaskan, tidak bisa melapor ke pengadilan juga sudah penuh antri itu yang mau diadili. Kalau dia lapor juga sampai kapan baru bisa disidang? Tidaklah. Tapi tidak mungkin ini Tuhan biarkan. Dia ciptakan manusia, dia lindungi manusia. Hak-hak asasi manusia Allah yang akan lindungi. Yang tidak tuntas di dunia akan dia dituntaskan di alam sana nanti. Nah, orang-orang jahat itu akan diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat, inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. 2. Kalau dia sudah terlalu bandel, dengar ceramah di mana-mana dengar tapi tetap tidak mau tobat. Sudah diletuskan gunung, kasih peringatan, tidak mau tobat juga. Apa yang akan terjadi? Sudah. Allah akan letakkan semacam pasung tapi di leher. Belenggu gitu. Dia belenggu di lehernya itu. Sehingga dia tidak bisa menoleh kanan, tidak bisa menoleh kiri, tidak bisa nunduk, menengadah ke atas. Terus saja begini. Ini bahasa kias, maksudnya dia hidupnya itu sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran. Kebenaran itu hanya dari sisi dia. Terus setan kasih bisikan bahwa apa yang dikerjakan itu kejahatan yang dikerjakan menurut dia baik. Sehingga dia bangga dengan perbuatan jahatnya itu. Karena sudah tidak bisa dinasihati lagi, jadi ulurlah seperti itu. Nah, ini gambaran di dunia dia seperti itu. Nanti di padang mahsyar pun seperti itu. Padang mahsyar itu di mana? Bila saya teliti Al-Quran sepertinya di dunia inilah. Jadi begitu kiamat dunia ini jadi rata. Gunung hancur terbang macam kapas kemana? Jatuh ke laut. Jadi tidak ada datar, tidak ada tinggi, rata. Terbentang rata banyak. Dan manusia yang dari Adam itu yang sekarang dan yang akan datang tak berapa triliun itu. Kumpul. Baris. Begitu banyak. Dan ini enggak sebentar. Tahunan ini masa di mahsyarnya saja ini. Berbondong-bondong jalan gitu.
Kayak di Arafat itu, di Arafat gambaran kecil di mahsyar itu. Menjelang pengadilan. Ya udah maunya Allah begitu. Kita makhluk tidak bisa protes, tidak bisa usul. Kita lahir aja tidak ditanya dulu mau lahir di mana. Apa mau lahir di Jakarta, apa di gunung, apa di Irian, apa di Afrika. Kalau untung aja Tuhan lahirkan di Indonesia yang subur, cuaca enak, stabil, nggak ada musim dingin yang keras, nggak ada musim panas yang luar biasa. Ya, walaupun tidak ditanya lagi, ya syukurlah lahir di Indonesia ini. Kan begitu. Nah jadi nanti juga di padang mahsyar hidup di mana ya maunya Allah, bukan maunya kita. Kita makhluk, tidak punya hak mau, hanya punya kewajiban nurut. Itu baru sadar. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Begitulah. Kanan kirinya semua sudah seperti dipasung, tidak bisa kemana-mana lagi. Sesat seperti itu terus. Dan dikaburkan pandangannya, tidak dapat melihat lagi kebenaran. Itu di dunia. Nanti di sana pun seperti itu. Wasawa'un alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu nasihati, kamu ajak dengar ceramah, ditegur, diapakan, dia tetap aja sudah begitu tidak mau beriman. Sudah keterlaluan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang Anda bisa nasihati, bisa beri peringatan, itu orang yang masih ada rasa sedikit rasa takut pada Allah. Ada mengenal Allah, itu bisa. Kalau sudah tidak kenal sama sekali, ya tidak bisa. Biarkan saja nanti Allah yang adili. Nah, kalau dia masih aja ada sedikit iman, ada sedikit rasa takut kepada Allah, itu masih ada harapan dinasihati dan dia mau, dan dia tobat, beri kabar gembira. Orang-orang itu biar dosanya sebesar gunung sekalipun, kalau dia mau mengakui kesalahannya dan berhenti kemudian bertobat, beri kabar gembira. Allah akan beri ampunan. Setelah diampuni, akan diberikan pahala yang besar. Gampang saja sebenarnya, kalau manusia ini mau selamat. Ngaku saja sama Allah, tobat, selesai. Kenapa sih gengsi-gengsi itu? Selesai. Mengaku, sadar, tobat, rubah cara hidup, mulai hidup baru, cuci muka terus, berwudu, bersih, mandi, bersih badan, bersih hati, insya Allah selamat. Nah ini kita lihat ini ayat yang wajib kita hafal, ini ayat yang akan datang ini penting sekali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami ciptakan manusia, kemudian kami matikan, wafatkan. Kemudian apa? Dicatat semua perbuatannya. Apa yang dicatat? Semua perbuatannya. Kapan nyatatnya? Ya, setiap saat. Karena ketika kita di proses penciptaan kita, tubuh kita dibuat di dalam perut ibu, itu sudah diisi di situ segala macam alat-alat, termasuk chip yang ditempel di sel-sel itu di mana saraf-saraf kita, sehingga semua gerak kita itu keluar di sana di komputer oleh yang paling canggih di Lauhul Mahfuz. Suara hati pun keluar di sana, semua. Jadi tidak bisa lagi mengelak. Tapi yang dicatat bukan sekedar perbuatan, berbuat atau tidak berbuat, itu dicatat. Apalagi ada lagi yang lebih serem lagi. Apa yang dicatat? Efek dari perbuatan. Efek. Jadi bukan hanya perbuatan yang dicatat, efek. Anda pernah mewakafkan tanah 1 meter, itu setiap ada orang manfaatkan tanah itu, ya itu dapat terus pahalanya. Gitu ya Ustaz. Ya, pejabat pernah tanda tangani memberi izin judi, dianya udah mati, tapi judinya masih jalan terus, lah dia punya dosa jariah, punya dosa kontinu. Yang meninggalkan masjid, ya punya ibadah kontinu yang mengalir. Nah sekarang kita meninggalkan apa? Asar, bekas. Yeah. Bekas perbuatan kita itu tetap dicatat juga, dinilai. Mau menyebarkan apa? Menyebarkan diktat kebaikan. Jangan Ustadz saja, semua umat nih. Ada diktat kebaikan, fotokopi, sebarkan. Itu dicatat Allah sebagai amal baik kita. Jadi yang dicatat bukan hanya amal saja, juga efek dari amal tadi. Asar disebut di sini asar, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Asarnya, asar itu efek ya, akibat dari perbuatan. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatunya semua didata
Yang sekecil apapun didata lengkap fi imamin mubin. Dalam satu alat perekam Allah yang sangat canggih. Tidak terbandingkan dengan canggih-canggih yang dibuat manusia. Karena manusia membuat alat-alat canggih itu menggunakan akal. Akal manusia kan Allah yang ciptakan. Tentu cara Allah jauh dibanding dengan cara manusia. Antara langit dan bumi lah. Lihat aja manusia, Allah bikin burung dari tanah. Bisa terbang. Manusia bikin burung dari tanah, terbang enggak? Ya burung-burungan lah. Ya toh? Allah bikin manusia dari tanah. Dan sekarang bisa ceramah, bisa pidato, bisa nyanyi. Nah, orang bikin juga orang-orangan dari tanah tuh, dari semen apa itu jadi patung kan. Ya tetap aja patung. Kan jauh bedanya cara buatan Allah dengan buatan manusia. Nah kalau manusia bisa merekam, mencatat perbuatan manusia lainnya, bagaimana Allah? Nah, jauh lagi. Disitulah kita pun di tubuh kita ini sudah ada CCTV, ada chip banyak. Jadi apapun gerak kita di sana keluar itu. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati. Allah memberi contoh, beri umpama. Penduduk satu desa, ada desa namanya desa Antakya di selatan Turki sebelah utara Yordan. Letak kota ini, desa atau kota namanya Antakya. Apa yang terjadi di sana? Arsana ilaihim musnain. Allah mengirim rasul ke situ, 2. Dia lawan rasul itu. Dilawan, tidak mau diajak dakwah, diajak menyembah Allah, tidak mau menuhankan Allah, tidak mau. Malah rasulnya dibunuh. Datang rasul ketiga, dibantai juga. Sudah 3 rasul mati. Padahal rasul itu mengatakan, kami ini rasul. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Bohong, kamu cuma manusia biasa seperti kami, pakai makan segala. Rasul itu enggak kayak gitu, kata mereka itu. Wa ma anzalar rahman min syai'. Ar-Rahman Allah tidak menurunkan apa-apa, kamu bohong. Qalu rabbuna ya'lamu, Allah tahu bahwa kami ini rasul. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan dakwah. Apa kata orang kafir itu? Qalu inna tatayyarna bikum. Kami jadi sial aja ngikut-ngikut kamu. Kalau kamu masih dakwah terus enggak mau berhenti, kami bunuh kau. Kami jadi sial. Terus kata Rasulnya, qalu ta'irukum ma'akum, yang bikin sial itu kamu sendiri karena bandel dan hidup kamu terlalu poya-poya, hura-hura, habis lupa segala-gala, musrifun. Habis harta kekayaan dari Allah dimubazirkan. Jadi kayak negeri kita ini, Allah kasih kekayaan banyak banget. Mana? Untuk kesejahteraan manusia sedikit kan? Lebih banyak dipakai hura-hura dak karuan. Berapa biaya untuk hura-hura itu? Hura-hura itu malam minggu, biaya tahapan tak. Ada semua itu, kalau yang untuk itu semua biaya ada. Nah untuk subsidi kurang. Subsidi pendidikan, kesehatan, koperasi, ya koperasi disubsidi supaya rakyat kecil bisa beli beras, bisa beli telur, bisa beli daging, kan bisa itu. Kurangi aja itu belanja hura-hura itu. Berapa banyak habis untuk tak karuan pesta-pesta itu? Coba. Musrifun. Banyak membuang-buang itu. Tapi kemudian apa? Rasul yang 2 kan sudah dibunuh, terus 3 dibunuh. Rasul ketiga itu sempat mempunyai murid. Orang nakal juga tapi tobat dia itu. Namanya Habibun Najjar. Tobat dia sudah jadi soleh, ada ilmu walaupun tidak banyak, tapi dia ikhlas, hatinya bersih. Nekat ini orang, mau kemana? Mau pergi ke kota Antakya tadi, sudah ada 3 Rasul meninggal di situ. Dia datang juga ke situ mau dakwah juga ini. Muridnya Rasul tadi, namanya Habibun Najjar. Wajah amin aksol madinati rajulun yas'a. Datang dari ujung kota seseorang berusaha. Berusaha apa? Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai bangsa, wahai kaum, wahai manusia, ikuti rasul-rasul tadi itu. Dia datang itu bukan mau kampanye untuk jadi pejabat, bukan mau kampanye mau untuk anggota DPR, bukan kampanye mau melakukan bisnis perdagangan. Dia datang semata-mata mengajak menyembah Allah Tuhanmu yang meliharamu, yang memberi kau makanan, beri kau minum, yang menyelamatkan kamu kembali kepadanya. Kenapa tidak diikuti? Kalian tuh tidak berpikir. Curiga tuh yang lain, yang ada pamrih, boleh curiga. Dia ngajak kemana? Lihat tuh ngajaknya kemana. Ngajak milisi A, ngajak milisi B lah, silahkan curiga, berarti itu kan pamrih. Dia datang mau jual bisnis, tidak, itu pamrih. Ini dia tidak minta apa-apa. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah
Para dai, orang-orang yang ngajak kalian tidak punya pamrih apapun. Dia tidak mengajak untuk milih ini, tidak ngajak milih itu. Dia ngajak ke atas, menyembah Allah. Kenapa Anda curiga? Salah itu. Kenapa tidak menggunakan akal? Nah, ketika orang yang berdakwah itu tidak punya pamrih, tidak punya maksud kecuali mengajak kepada Allah saja, hum muhtadun. Itulah yang sudah mendapat hidayah. Kok bingung nyari yang benar mana yang salah? Lihat saja, punya mata, punya telinga, punya akal. Lihat, nilai. Ini ustadz ngajak kemana? Kiai ini ngajak kemana? Ngajak beli barang apa ngajak milih orang? Nah, kalau dia ngajak milih Allah, kenapa dicurigai? Kalau dia ngajak untuk ikut kepada Allah, kenapa tidak ikut? Siapa yang benar, siapa yang salah? Lihat kemana dia bawa kita. Kalau dia bawa kita kepada Allah, ya udah pasti benar lah itu. Mau kemana lagi kalau tidak kepada Allah? Bisa gunakan akal dan logika. Kita cerdaslah. Semua yang lain juga bantulah cerdaskan anak-anak kita. Cerdaskan bangsa ini supaya tidak diombang-ambing, diadu domba. Ini salah, itu benar. Punya akal, punya mata, bisa lihat. Di mana, kemana kita dibawa. Kan begitu. Apa yang dia katakan? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Luar biasa ini. Dia tidak menuding. Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Tidak. Tapi dia menuding dirinya sendiri. Wa ma liyala. Kenapa saya tidak menyembah yang menciptakan diri saya? Padahal dia sudah menyembah. Tapi santun. Bahasanya itu santun. Tidak menyerang. Kita ini kadang lupa. Padahal ini etika dakwah seperti ini. Kenapa saya tidak menyembah? Kenapa saya tidak menuhankan yang bikin saya? Ini sentuhan akal dan perasaan. Coba akal berpikir. Kalau saya menyembah yang bukan bikin saya, kan gak wajar dong. Tapi kalau saya tidak menuhankan yang bikin saya, juga tidak wajar. Jadi wajarnya apa? Kita menuhankan yang bikin diri kita. Logis kan? Logika ini. Wa ilaihi turja'un. Dan kalau mati kembali menghadap kepada dia. Jadi normal, wajar kalau kita itu menuhankan Allah. Kenapa? Loh, diri saya dia yang bikin. Dia yang miliki, dia yang punya. Kalau mati pun baliknya ngadap ke dia. Ya dari sekarang saya nuhankan dia. Logis. Rasional. Nah ini dakwah itu seperti ini. Menyentuh. Menyentuh perasaan, menyentuh pikiran, mengajak berdialog. Bukan dipaksa, dihardik, tidak. Diajak diskus. Diskus yang rasional. Yang akal yang digunakan. Bukan mengakali agama. Mengagamakan akal. Ya, memahami kebenaran dengan akal. Dari agama kita uji dengan akal kita. Jadi Quran ini, akalnya yang diqurankan. Jangan Qurannya diakalkan. Jangan Quran yang diakali. Tapi akalnya diquranikan. Kan seperti itu. Jadi harus menggunakan akal. Kalau tidak bisa tahu mana benar mana salah. Coba deh kalau semua menggunakan akal. Mau tidak Anda menuhankan yang Tuhannya Anda sendiri yang bikin? Anda bikin dari tanah atau dari semen. Udah jadi kemudian Anda sembah. Coba Anda pakai akal mikir. Kemudian Anda yang kasih makan Tuhan itu lagi. Bawain jeruk segala macam misalnya. Nah itu kan tidak logis. Ini akal ada di kepala ini untuk apa? Tapi kalau kita menuhankan yang menciptakan diri kita, wajar nasib kita di tangan dia. Dia yang lebih tahu apa yang mesti dimasukkan ke tubuh kita, apa yang tidak boleh. Karena dia yang bikin, dia yang pantangannya apa, harus dikasih apa. Yang bikin mobil tidak tahu ini mobil kasih oli. Terus ada orang bilang itu mobil pakai tes aja lah, murah. Nah rusak lah. Yang bikin tuh yang tahu, kan begitu. Attakhidhu min dunihi aliha, apakah saya harus mencari Tuhan lain yang bukan pencipta itu? Padahal kalau Allah yang pencipta itu mau bikin bahaya, dia mau bikin batu gunung ini, dia mau ledakan gunung ini, dia mau bikin gempa, dia mau bikin tsunami, siapa yang bisa bendung? Siapa yang bisa suntik gunung supaya tidak meletus? Siapa yang bisa suntik tanah supaya tidak gempa? Tuhan mana yang bisa menahan? Kalau orang tidak ngerti dia bawa sesajen ke gunung-gunungnya disogok. Lah gunungnya tidak ngerti apa-apa. Yang punya gunung. Gunungnya dikasih apa, mana bisa makan dia.
Nah ini kan manusia tidak mau berpikir. Akal itu layak kilun, tak ada pernah digunakan akal itu. Yang menciptakan gunung itu siapa? Carilah. Nah dialah yang harus kita baikin yang punya gunung tuh supaya nggak diledakin lagi, kan begitu. Tobat. Ini adalah bidhalalim mubin. Kalau saya seperti itu, menyembah, menuhankan yang bukan menciptakan saya, berarti saya sesat betul. Lah, ini amantu bi rabbikum fasma'u. Aku beriman kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Dengarkanlah. Apa yang terjadi? Dai yang namanya Habibun Najjar ini sudah berdakwah di tempat itu dengan lembut, dengan sopan santun, baik sekali, dibunuh juga. Mati dia. Setelah dia wafat, apa yang terjadi? Detik itu juga badannya hancur, ruhnya hidup di alam barzah. Dia dengar suara. Dalam detik itu juga apa? Qilat khulil jannah. Dengar suara, hai Habibun Najjar, masuklah ke surga. Tapi ini bukan surga yang itu nanti, Firdaus apa itu? Surga barzah, surga transit. Sebelum ke akhirat, kan masih belum pengadilan. Di tempat transit saja sudah surga, sudah nikmat. Ini Pak Habibun Najjar, dia mati dalam dakwah. Mati di dalam dakwah itu syahid. Tidak dimandiin lagi, sudah bersih. Dosanya diampuni. Lihat apa kata dia, kata Habibun Najjar begitu dengar, masuklah ke dalam surga. Apa kata dia? Ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya manusia yang masih di bumi itu tahu bagaimana nasibku kini. Yang bunuh dia kegirangan, yang famili dia nangis. Tidak usah nangis, aku senang. Kenapa senang? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aku mendapat ampunan total. Putih semua dosaku, kesalahanku, masa lalu. Bersih, diampuni total. Dan apalagi? Wa ja'alani minal mukramin. Dan aku mendapat pangkat tinggi. Kedudukannya tinggi. Di akhirat itu ada makom-makom, pangkat-pangkat. Muhsinun, abror. Dia mendapat kedudukan tinggi. Karena dia dakwah ikhlas, kemudian dia dibunuh. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Setelah kematian Habibun Najjar itu, penduduk Antakya itu dibinasakan Allah habislah itu. Tuhan tidak turunkan apa-apa lagi. Dan kanat ila sahatan wahida, dengan suara yang sangat tinggi, semuanya menjadi habis. Getaran suara itu bisa membunuh. Kalau ada pesawat terbang ini dekat di atas genteng berapa meter, ini kaca-kaca pecah semua. Suaranya itu, kalau suaranya dikeraskan lagi 2 kali lipat, kalau dikeraskan lagi 100 kali lipat, hancur. Masih banyak sekali di Quran itu alat penghancur itu menggunakan suara. Ini suara radio ini berapa kekuatannya? Kalau dilipat gandakan 1000 kali lipat lagi apa? Ya lebih besar lagi. Ya sampai 100.000 kali hancur. Dari suara saja bisa menghancurkan. Besar ya? Besar. Pesawat kalau terbang rendah itu kaca-kaca pecah semua. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Betapa hancur, betapa ruginya ini. Manusia hidup di bumi hanya sesaat. Tidak mendapat apa-apa. Kerja keras dari kecil dia sekolah, berapa tahun dia sekolah. Sudah sekolah, kerja, mengumpulkan segala-gala. Akhirnya mati. Kalau di akhirat dia nggak punya apa-apa, alangkah ruginya hidupnya itu. Di dunia pun dia nggak dapat apa-apa, cuma makan. Kalau hanya untuk makan, hewan itu tidak sekolah makan juga. Kalau memang hidup untuk makan. Nah sekarang kalau dia tidak ibadah, tidak mengenal Allah, apa hidupnya kemana setelah itu? Di dunia pun tidak ada kenikmatan, tidak ada surga di dunia. Semua orang sakit di dunia ini. Rumah sakit penuh. Psikiater juga langganannya banyak yang stres. Yang menjabat stresnya kaya stres, yang miskin ke stres, semua stres. Nah, terus kalau nggak mau akhirat, apa maunya? Di dunia susah, di akhirat melarat lagi. Rugi mereka. Ketika di dunia datang rasul, mereka olok-olok. Datang ustadz, mereka olok-olok. Malah ada yang lebih edan lagi, ustadznya ditangkap. Itu di Mesir itu. Iya, gimana itu?
Kesadaran itu di mana adanya? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka enggak lihat sejarah? Telah banyak umat-umat terdahulu yang bandel, yang membangkang kepada Allah. Mati sudah. Sebenarnya itu Firaun tuh ditonton itu mayatnya di Mesir tuh, di museum. Itu yang ngaku Tuhan itu lihat tuh, sudah tidak berdaya itu. Itu raja itu. Apa manusia yang lain ngelihat mayat Firaun itu nggak mau sadar? Kan kita semua kan seperti itu coba. Itu sengaja Tuhan beri ilham kepada penduduk waktu itu menemukan mumi. Sengaja sama Tuhan untuk menjadikan pelajaran untuk orang-orang sekarang. Kamu kecil-kecil mau macam-macam lagi, itu Firaun yang kayak gitu aja lihat tuh. Firaun itu bodoh. Dia ngaku Tuhan, pintar kali. Dia anak laki yang lahir mau dibunuh. Ya kan gitu ceritanya. Terus datang lahir itu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa pikir ini aku bawa ke gua, ke hutan lah, sembunyikan. Terus datang wahyu Tuhan, dah bu, hanyutkan ini anakmu nih supaya ke istana. Nah loh, udah tahu Firaun mau bunuh, suruh kirim ke Firaun lagi. Tuhan mau kerjain Firaun. Tuhan mau buktikan kepada kita Firaun itu biar kaya apapun, politiknya setinggi apapun, dia tetap bodoh. Sampai bayi di istana apa? Pak Firaun kata istrinya, yang ini jangan dibunuh, ini lucu. Kita angkat anak saja. Nah, dia angkat anaklah, tinggallah di istana itu, Musa itu. Kemudian nangis terus. Tuhan bikin dia nangis terus. Terus ada ngancurkan, ada ibu-ibu di sana di kampung. Kalau pegang anak tidak nangis. Pembantu, panggil pembantu itu. Pegang nggak nangis, sudah jadi pembantu. Nah ibunya sendiri dibilang pembantu. Ahli politik Firaun, nggak ngerti. Ibunya Nabi Musa dibilang pembantu. Tidak tahu dia. Dia mau ngaku Tuhan lagi. Terus apa lagi? Mesti tambah lagi babysitter. Cari, antari, gendong dulu. Nangis terus. Pas kakaknya perempuan yang gendong, diamlah dia. Tinggallah di istana. Ibunya, kakaknya. Daripada di hutan. Dipiara Firaun. Bagaimana dia mau menyaingi Tuhan. Mau ngaku dia berpolitik. Politik Allah lebih tinggi. Makanya itu jangan main politik-politik kalau niat tidak baik. Allah lebih tinggi politiknya. Jangan bersiasat. Siasat Allah lebih tinggi daripada itu semua. Kita mesti sadar. Baik Ustadz, ini mungkin bisa kita tahan dulu Ustadz. Boleh. Biar Ustadz juga istirahat. Baik Ikhwan Ahwat, kita akan lanjutkan pembahasan masalah surat Yasin setelah nasid yang berikut ini. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya.
Rasil AM, kita kembali ke acara Tausiah sore yang merenungkan atau membahas masalah surat Yasin, dan kita akan berhenti sejenak dalam pembahasan surat Yasin. Kita akan membacakan SMS yang telah masuk. Ini kita terima dari Bapak Doni di Taman Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dan ada telepon lagi, Ustadz, sebentar. Kita tahan dulu bacanya, kita terima mungkin teleponnya yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak siapa ini, Pak? Jadi Bapak Madrosa. Pak Madrosa, ya. Silakan Pak Madrosa. Pondok ini ada dalam. Ya, silakan, Pak. Mohon Ustaz, saya walaupun belum sampai ayatnya, saya menerangkan ayat waman nu'amirhu nakitu kira-kira apalah ayat turun. Iya, Ya saya tanyakan, umur panjang dari umur berapa, Ustaz? Gitu. iya. Atas tangan Ustaz, saya mau tambah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ya, Ustaz. di ayat yang akan datang di surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu. Artinya kata Allah berfirman, barang siapa ku tambah, ku panjangkan umurnya, nunakkishu, kehidupannya dikembalikan lagi seperti semula. Jadi macam mendaki, sudah umur 40-50 menurun lagi, sudah 60 mulai lupa, 70 mulai pikun, 80 sudah banyak lupa. Nunakkishu fil khalqi. Jadi ketika dia sudah hampir 60-70 balik seperti semula, seperti anak-anak. Lupa, banyak lupa, agak pikun. Itu bagus dong. Kalau dia nggak pikun, ingat semua, ingat kesedihan, ingat pedih-pedih, ingat dendam-dendam, kasihan sudah akhir umur. Allah sayang, jadi dibikin lupa. Nah ketika dia 70 sudah banyak lupa, kadang sembahyangnya jadi 3 rakaat, jadi 10, itu enggak apa-apa, semua diterima Allah. Barang siapa berumur lebih dari 70 dan dia sholat, dosanya semua sudah ditipek, diampuni. Nunaksu fil khalqi apalah yaqilun. Artinya manusia banyak ingin umur panjang. Sekarang misal Bapak madrasah tanya kepada teman Bapak, mau enggak ditambahin umurnya sampai 120 tahun? Ada yang mau doain misal, katakanlah diterima sama Tuhan, mau enggak? Tapi begitu 90 sudah baring di tempat tidur, bawa badan saja enggak sanggup, buang air di tempat tidur. Kalau bayi buang air di tempat tidur yang ngurusnya masih enak. Tapi kalau orang tua ingin makan enak enggak bisa lagi. Mau enggak berumur panjang? Kalau seperti itu. Ya kalau seperti itu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, sakitan. Baik. Jadi kalau enggak mau umur panjang, mati gimana? Mau juga? Mau enggak? Mati tidak mau juga. Lah itu kan diajak berpikir sama Allah, diajak dialog. Kalau Anda lupa akhirat, Anda terlalu senang di dunia. Kalau aku panjangkan umurmu, tapi seperti itu mau enggak? Jadi Allah minta kita itu sadarlah. Sadarlah, kembali sajalah, orientasi akhirat, pikirkan akhirat lah. Di dunia pun Anda punya uang banyak, punya dokter banyak. Kalaupun panjang umur, menyiksa Anda sendiri. Menyiksa orang lain juga. Dibopong sana, dibopong sini, buang air di tempat tidur, sakitan, infus sana, infus sini. Cobalah semua berpikir seperti itu. Tidak mau panjang umur, berarti mau mati kan? Jangan juga, siap sajalah. Jadi kalau didoakan semoga panjang umur gitu rasanya juga. Begini, panjang umur dalam kesalehan. Oh, panjang umur dalam kesalehan, dalam kesehatan. Tapi panjang yang normal lah. 70 lah, 80 paling banyak sudah lah. Lebih dari itu juga berat. Nunakhisu, kembali seperti bayi lagi. Oh, inti daripada ayat itu begitu. Ya? Barang siapa ku panjangkan umurnya, segalanya balik seperti semula. Doif, lemah, pendengar lemah, tenaga lemah, tubuh lemah, daya ingat juga lemah. Susah hidup juga, capek. Bikin susah orang banyak. Kecuali ditambah umur kekuatan masih seperti umur 30-40 mungkin nggak ada hukum Allah, lapuk, keropos tuh langsung keropos, sakit sana sakit sini. Jadi manusia diajak berpikir rasional. Anda jangan mengharap betah di dunia ini. Ya, bagaimanapun Anda akan lapuk, akan rapuh. Ingat akhirat. Itu Pak Madrasah, mudah-mudahan. Ya. Begitu Pak Madrasah, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Kita lanjutkan dengan SMS dari Bapak Doni. Pak Doni ini di Lubang Buaya. Pak Ustadz mau bertanya, surat-surat Juz Amma ada seorang guru mengatakan ada nabinya masing-masing. Benar tidak? Dan dia mengatakan setiap orang mempunyai hadam. Mohon penjelasannya. Iya, baik Pak Beni. Setiap ayat Quran bukan Juz Amma saja. Semua ayat-ayat Quran itu setiap hurufnya itu ada hafazah, ada penjaganya, tapi malaikat. Ada malaikat yang bertugas, ada malaikat berapa miliar, malaikat penjaga gunung, malaikat angin, malaikat ngatur hujan, malaikat laut, semua ada itu.
Nah, ketika gunung itu meletus, malaikatnya sedang ditarik oleh Allah. Dilepas itu gunung sementara, beri peringatan kepada manusia, mau tobat dak? Kalau tidak mau tobat, ditambahin meletusnya. Astagfirullahaladzim, ini yang punya family di Jawa Timur itu bilangin tuh, mana itu gunung apa, Bromo ya? Bromo ya. Kasih tahu, SMS tuh, telepon sama mereka. Kalau nggak mau tobat, ayo beli masker dulu. Bisa meledak lagi tuh. Ya kita tidak mau, bukan ini, tapi itu sudah hukum Allah seperti itu. Tobat. Dan tobatnya bukan gunungnya dibawain makanan. Mana ngerti gunung tuh? Dewa, mana ada dewa-dewa tuh apa? Jin. Jin tuh bisa apa? Allah yang bikin gunung, yang bikin jin, yang bikin manusia itu. Ya Allah, kami tobat, kami salah. Ampuni kami. Insya Allah gunungnya stop tuh. Semua ibadah, tobat semua. Saya takut ada lagi letusannya itu berapa hari lagi nih kalau tidak mau tobat. Malah tambah salah lagi, dibawain sajian-sajian tuh seperti membuat salah lagi kepada Allah. Masa Allah dicuekin sih? Kok jin-jin yang disembah ini bagaimana sih? Jin tidak bisa bikin apa-apa. Nah itu insya Allah. Jadi setiap ayat Quran ada malaikat penjaganya. Dan manusia tadi dikatakan ada hadamnya. Yeah. Bukan. Setiap manusia ada korinnya. Ada yang korinnya 12. Ada yang korinnya sampai 24. Korinnya itu wajahnya seperti dia, tapi tidak berjisim. Satu tetes mani itu bisa menjadi 1.000.000 orang kalau dijadiin semua. Sperma itu. Ya, nah, tapi yang jadi orang satu, ada yang kembar 2, ada yang kembar 3. Nah kalau tidak kembar, kembarannya itu tanpa tubuh. Itu korin. Oh itu namanya korin. Kalau wali-wali orang soleh itu, mungkin Anda pergi haji ketemu si bapak itu misalnya. Di sana itu korinnya, mukanya persis. Kadang-kadang nampak sekali-sekali. Semua kita punya korin. Nah korin kita itu ngikuti kita. Kalau kita soleh, dia soleh. Kita nakal, dia ikut nakal. Itu jadi ada korin sampai 12, ada sampai 24. Korin, bukan hadam ya. Kalau Quran bukan Nabi. Setiap ayat Quran atau setiap huruf dari Quran itu ada pengawalnya malaikat. Malaikat itu aparat Allah banyak. Jangan pikir nanti malaikat maut, kalau yang mati di sana mati berjamaah 1.000.000, di sana mati berjamaah 1.000.000, terus malaikatnya mondar-mandir mirip-mirip, enggak. Malaikatnya itu bukan kayak orang gini, energi. Jadi dia bisa banyak di mana saja bisa. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Ya demikian Pak Beni, mudah-mudahan terjawab ya dari Pak Ustadz. Selanjutnya SMS yang masuk dari Ibu Nekmah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada kelebihan dari orang-orang yang sering membaca Yasin dibandingkan dengan baca surat-surat lain di dalam Al-Quran? Baik, semua ayat surat-surat dalam Al-Quran itu semua punya kelebihan. Tapi Yasin ini ada kelebihan dalam masalah misalnya perlindungan ya. Karena ayat-ayatnya juga banyak menyangkut masalah perlindungan, ada masalah dakwah. Semua ayat Quran itu semua bagus semua. Tapi surat Yasin untuk hidup kita di alam seperti sekarang ini banyak bagus dibaca. Begitulah. Dan itu boleh diniatkan. Misalnya ada apa? Diniatkan anak nakal misal. Saya mau baca Yasin. Nazar itu kan sah. Mau baca Yasin 40. Setiap satu surat saya doa. Allahumma tsabbit qalba, ya Allah mantapkan hati anak saya Ahmad tetap mantap dalam hatimu, dalam agamamu. Nah, coba boleh tuh baca Yasin lagi. Habis baca satu kali, ya Allah sabit tetapkan kolba hati, kolbu ya, kolba si fulan ala dinik dalam agamamu. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi itu jangan bilang tidak boleh, jangan bilang beda. Orang mintanya nggak kepada Anda, kok mintanya sama Allah kok. Allah sih baik kok. Nggak ada larangan minta harus bagaimana, mengajukan permohonan atau begini begitu. Udah. Itu di Quran, bacalah Quran. Sembahyang malam disuruh apa? Baca Quran. Warattilil Quran tartila, bacalah Quran yang khusyuk. Nggak dia ketanya jam berapa bacanya, surat apa yang mesti dibaca. Nggak ada seperti itu. Bacalah Quran surat apa saja, bebas mau surat Yasin. Sembahyang aja Al-Fatihah terus setiap hari juga nggak apa-apa kok. Memang disuruh malah Al-Fatihah terus. Berarti kan memang ada kelebihan di situ. Terus apa? Zikir. Zikirlah, tasbihlah pagi dan sore. Tahlillah petang dan pagi. Terus semua perintah itu. Jadi mau baca tasbih, mau baca tahlil, mau baca tahmid pagi sore. Rame riang memuja Allah bersama burung-burung, bersama pohon-pohon. Semua bertasbih kepada Allah. Kenapa? Ya, enggak, bukan bid'ah itu. Bid'ah itu hal-hal maksiat. Bid'ah itu kepengen joget supaya dianggap halal. Pakai jilbab.
Terus lagunya Bismillah, baca salawat, tapi dianya joget-joget, seksi. Itu bid'ah, haram itu. Tapi dibungkus dengan kesolehan. Judi nama sedekah itu bid'ah. Kalau zikir itu dianjurkan. Tidak perlu ada orang hidup, orang sakit, orang mati. Ya zikir fasabbihuhu bukratan wa asila. Terus tasbih, tahmid, takbir, siang, malam, petang, baring, tidur. Sambil terjun payung. Di dalam air zikir terus, bebas. Asal jangan di toilet lah. Ya, jadi membaca surat-surat yang lain sama saja. Sama, Yasin ini untuk perlindungan. Perlindungan dan ada niatan-niatan boleh, nazar. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan SMS dari Bapak Yuswan. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga para ustadz dan kru Rasil selalu dalam ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan membaca surat Yasin Fadilah bagi orang yang sedang sakratul maut, dan apa kegunaan dari Yasin Fadilah tersebut? Baik, Yasin Fadilah ini sebenarnya Yasin ini yang ada di Quran sama, hanya dia disisipi, diselingi dengan doa-doa. Itu saja. Jadi ketika ada yang meninggal ya boleh baca saja, kenapa? Doa kenapa tidak boleh? Boleh. Hanya sebaiknya menulisnya itu ketika ayat surat Yasin yang asli dengan surat doanya dipisah. Jangan hurufnya sama. Nah, nanti orang generasi yang akan datang, anak-anak kita tidak bisa bedakan mana yang surat Yasin, mana yang doa. Oh gitu ya Ustaz. Itu lebih baik ya. Jadi Yasin Fadilah itu adalah surat Yasin, di tengahnya disisip-sisipi doa. Sama lagi ada lagi Yasin Mubarak. Begitu juga habis baca seberapa 5 ayat, ya Allah, kan ada itu ya. Ya Ilahi ya Rabb, doa dia, ya Allah demi dengan surat Yasin dan sebagainya. Silakan saja, semua itu boleh-boleh saja. Dibaca ada orang mati, ada orang sakit, ada orang hidup. Nah, sekarang boleh lagi misalnya, saya beri contoh ya. Kita baca surat Yasin. Begitu 10 ayat kita berhenti. Terus berdoanya dalam bahasa Indonesia. Boleh. Ya Allah demi berkah surat Yasin, ini hambamu yang sedang sakit, berilah kesembuhan. Kan begitu. Tapi apabila engkau punya kehendak lain, kami ridho apapun keputusanmu, apapun hukummu. Kami ridho ya Allah. Tapi kami mohon apabila dia memang mesti hidup, ya diberi kesehatan. Kan terus baca Yasin lagi. Enggak ada larangan. Jangan bilang Nabi nggak lakukan itu. Loh, Anda tahu dari mana Nabi nggak kerjain itu? Emang hidup Anda bersama Nabi? Pernah ketemu Nabi? Enggak, kan riwayat. Nah riwayat macam-macam. Yang memberi riwayat pun nggak 24 jam bersama Nabi. Apa waktu Nabi tidur dia ikut tidur di samping Nabi? Ketika Nabi di kamarnya dia ikut? Ada sahabat Nabi ikut bersama Nabi di kamar? Tidak ada. Di situ dia ibadah di malam hari. Sujudnya bisa setengah jam, rukuknya bisa setengah jam. Mana orang tahu di luar? Nah terus saya tahu dari mana? Lah saya ambil riwayat dari anaknya, cucunya tahu. Cucunya tidur sama dia kok. Tapi kalau seandainya doa itu, tadi Ustadz bilang 10 ayat misalnya. Ya. Itu lebih baik mana? Apakah setelah Yasin, Yasin selesai, atau baru berdoa, atau itu lebih baik lagi. Oh lebih baik begitu ya Ustaz ya? Jadi kita dua juga boleh, tapi itu juga bagus. Selesai surat Yasin berdoa, baca lagi, doa lagi, silahkan. Berdoa itu kan disuruh oleh Allah. Kalau tidak berdoa kan dianggap sombong, seolah tidak butuh kepada Allah. Kalau orang menuhankan Allah tuh ya memang gitu, datang lagi. Kalau manusia kita minta datang lagi, dia bosen. Kalau Allah sebaliknya, kapan kita datang terus disayang, berarti menuhankan dia. Sering datang, sering minta, terus curhat, mendatang ya Allah. Ini disayang kali, betul-betul menuhankan dia. Karena dia maha kaya, dia tidak butuh apa-apa kepada manusia. Tambah kita datang, tambah dekat, dia akan lebih dekat lagi. Oke. Selanjutnya dari Bapak Maskur di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita puasa di luar Ramadan, kan nggak ada jadwal waktu imsak. Untuk patokan kalau kita mau sahur sampai jam berapa ya Ustadz? Baik, ya Pak. Sebenarnya imsak itu bikinan Indonesia saja ya. Batasnya itu
mulai azan sebenarnya. Pas azan baru kita mulai puasa. Jadi imsak itu orang dulu tuh kan baik, mereka berhati-hati. Sudah mau apa tuh, sebelum subuh sudah dikasih lampu kuning gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, batasnya mulai puasa itu ya azan subuh itu baru berhenti. Kalau mau dari imsak ya bagus, namanya juga berhati-hati, kenapa tidak? Mazhab Syafi'i itu juga sangat banyak berhati-hati dalam segala hal. Ya, sangat berhati-hati. Jadi itu baik, misalnya kalimat sentuh, nggak apa-apa menyimpang sedikit ini. Iya, nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Berwudu itu kan di Quran disebut batal wudu itu kalau menyentuh wanita. Ya. Mazhab lain, mazhab Syafi'i itu mengatakan sentuh, ya sentuh, kesenggol gitu. Sentuh sudah batal. Tapi yang lain bilang kan sentuh di situ bukan sekedar sentuh, ada maksud lain, ada nafsu baru batal. Loh dalilnya Pak, itu kan Siti Maryam bilang, ya Allah ya Tuhan bagaimana saya bisa hamil sedangkan saya belum disentuh orang. Kalau disentuh gitu aja ya nggak hamil dong. Iya. Nah itu kan dalil Imam Malik itu. Iya. Nah, jadi terserahlah kalau ada yang bermazhab Syafi'i dengan suaminya batal dengan sebagainya, ya silahkan, tidak apa-apa kok, bukan sesuatu yang berbahaya kok. Tidak apa-apa, berhati-hati boleh saja. Gitu. Tapi kalau ada yang menganggap tidak batal ya nggak apa-apa, memang ada dalilnya juga kok. Gitu. Jadi memang itu masalah penafsiran. Sampai kiamat tidak akan selesai, nggak usah ada yang ngotot itu. Masih ngelapang-lapang dada lah. Allah juga di zaman Nabi ada orang dia harus mandi wajib berduaan, nggak ada air, harus mandilah. Nggak ada air, dia tayamum, sudah tayamum sholat. Setelah sholat masih ada waktu, ada air. Yang satu ambil air sholat lagi ngulang. Yang satu udah sholat saya yang tadi udah diterima. Bertengkar dia berdua. Ngadu ke Nabi. Kamu gimana? Ya Rasulullah udah ada air, saya wudhu, saya sholat lagi. Ya bagus. Terus kamu gimana? Ya enggak ya Rasulullah, kan sholat saya tadi udah sah. Ya juga emang udah sah itu. Dan dua-duanya benar. Jadi kalau gitu untuk Pak Maskur patokannya apa nih Ustaz? Jadi Nah, untuk Pak imsak. Maskur tidak ada khawatir, silakan aja patokannya azan. Patokannya azan. Ya, Azan. Ustaz? Baik Ustadz, ini kita bisa lanjutkan Ustadz karena tadi baru terhenti di ayat ke-31 ya Ustadz ya. Ya, bisa dilanjutkan mungkin Ustadz. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Apakah mereka tidak melihat sejarah? Lihat sejarah berapa banyak bangsa-bangsa yang maju, hancur semua. Setiap dikirim Rasul mereka tidak yakin kepada Rasul itu dimusnahkan. Sudah banyak itu. Dulu banyak kota-kota yang bangunannya sudah menjulang tinggi. Sabah, Yaman itu sudah dengan arsitek canggih yang ubinnya saja sudah seperti kaca itu zaman dulu. Zaman Balkis itu. Sulaiman. Hancur. Zaman ini di Yordan itu membuat bangunan bertingkat di dalam gunung. Memahat gunung-gunung. Hancur banyak kali. Dipunahkan, dipusnahkan. Jadi manusia ini mesti sadar ini dunia ini ada yang punya. Ada yang punya. Nggak mungkin ada yang bikinnya nggak ada. Ini dunia ada, matahari ada, masa yang bikinnya nggak ada? Kalau ditanya siapa yang bikin matahari? Nggak ada, nggak tahu. Mana mungkin ada kalau. Terus kalau dibilang yang bikin si bulan, mana bisa? Si siapapun tidak bisa bikin matahari. Tidak ada yang berani ngaku. Tuhan kan banyak. Tidak ada satupun Tuhan ngaku bikin matahari. Hanya satu, Allah, aku yang menciptakan. Bersinar dan bulan disinari. Itu udah tahu, 1400 tahun yang lalu bulan disinari. Pantulan dari sinar matahari. Karena dia yang bikin ya dia yang tahu. Walaupun Qurannya sudah 1400 tahun belum ada pengetahuan, sudah pas. Nah, disinilah manusia diajak bersadar. Quran itu bahasanya semua rasional, logis. Ngajak manusia sadar, berdialog, berfikir. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin. Wa ayatul lahum. Nah, sekarang bukti kata Allah. Bukti bahwa kita akan hidup kembali di akhirat. Buktinya apa? Bumi, tanah yang mati, kering, kerontang, gersang. Ya, musim kemarau itu tanah tuh gundul, tandus. Ya. Kemudian turun hujan. Ada lapangan bola itu pakai main bola. Gundul. Musim kemarau. Begitu hujan turun, keluar itu rumput hidup kembali. Di hutan-hutan di mana-mana itu. Biji duku yang kecil udah mati, hitam kering itu biji duku masuk dalam tanah, dikubur dalam tanah, kena hujan, hidup lagi. Biji duku, biji manggis, biji-biji semua bisa hidup kembali. Kenapa manusia tidak?
Siapa yang lebih besar, biji duku apa manusia? Kalau biji duku keluar dari kuburan hidup menjadi sejuta duku, biji salak hidup menjadi sejuta salak. Kenapa manusia tidak yang lebih besar? Nah ini manusia harus sadar. Kita dikubur sebentar, hidup kembali. Tuh, buktinya itu biji-bijian bisa hidup kembali menjadi kebun, jannatin min nakhirin pun, kurma pun, anggur, keluar mata air. Boleh makan buah-buahnya. Wa ma amilatu aidihim. Ini kan Tuhan menciptakan biji-bijian, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, menjadi segala macam. Kemudian kamu olah dengan tanganmu. Kamu olah dengan tanganmu beras jadi nasi goreng. Kamu olah itu gandum jadi kue, jadi pastel. Kamu olah itu bunga matahari jadi mentega, jadi roti. Kenapa manusia nggak mau sadar? Jadi berapa ribu kue itu? Dari singkong bisa jadi berapa ribu kue? Dari ubi kayu. Kamu olah, kamu bikin dengan tanganmu, berarti Tuhan yang memberi ilham kepada manusia untuk bikin kue, untuk bikin segala-gala dari tumbuhan yang keluar dari tanah, dari rumput dimakan kambing jadi susu. Apakah manusia tidak mau berpikir? Diberi akal oleh Allah, diberi mata untuk melihat. Mata ini di hidup melihat apa saja. Barang siapa di dunia ini matanya tidak mau melihat kebesaran Allah, nanti hidup lagi buta dia. Jadi sebelum lihat apa-apa, lihat kebesaran Allah. Pandang itu alam, pandang itu tumbuh-tumbuhan. Bisa tumbuh tinggi besar dari biji yang sudah mati. Siapa yang tumbuhkan itu? Siapa yang siram airnya? Air yang menyiram pohon itu tadinya bekas apa? Bekas air pelimpahan, air sepiteng, air apa entah. Suruh matahari pelototin, menguap ke atas. Terbang di atas. Oleh didorong angin hamil wal hamilati hamlah. Angin hamil mengandung air, bukan mengandung bayi. Dihempaskan ke gunung, mencuat ke atas. Di atas kena dingin, membutir. Turun hujan di gunung. Banyak turun di gunung. Kenapa? Kalau dari gunung mengalir ke bawah. Kalau turun di bawah, tidak bisa naik ke atas. Kalau hujan di Jakarta, Bogor kering. Tapi kalau hujan di Jakarta, di Bogor, Jakarta banjir. Karena hukum air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu Allah selalu turunkan di gunung, penguapannya di sini di laut lebih banyak, tapi turunnya lebih banyak di gunung, sengaja supaya mengalir kemana-mana, tumbuh-tumbuhan, padi, semua, sayur-sayur, mayur semua, rezeki. Subhanallah. Nah, rezeki ini ditakdir Tuhan. Ketika penduduk bumi 2 miliar, panen 2 tahun sekali. Begitu penduduk bumi 4 miliar, panen setahun 2 kali. Sekarang penduduk bumi hampir 6 miliar, panen setahun 3 kali. Nanti kalau penduduk bumi 10 miliar, Allah turunkan pupuk. Waktu kilat, halilintar itu ada pupuk turun bersama hujan. Nanti orang nemuin tuh pupuk. Akhirnya bisa panen sebulan sekali. Ketika manusia sudah 100 miliar, panen setiap hari. Pagi ditanam, sore dipetik. Tuhan yang takar rezeki manusia. Sekarang manusianya banyak. Jumlah air yang cair banyak, ditambahin sama Allah. Dari gunung-gunung es dicairkan. Nah, tapi tempat penampungan airnya nggak ada ya, jadi banjir. Dulu di Jakarta penampungan air itu Rawasari, Rawa Badak, Rawa Buaya, semua rawa-rawa. Di Ancol tuh rawa semua. Jadi kalau hujan turun, airnya tinggal di situ. Nah sekarang perkampungan air diambil manusia, dia nggak mau ngerti. Dia dulu datang ke situ kok dari zaman nenek moyangnya, dia masuk lagi situ. Mau ada orang nggak mau tahu dia. Iya kan? Ya itu, jadi bukan salah Tuhan. Di manusia ini diberi rezeki air tidak bisa menampungnya. Tempat-tempat air ditutup, disumbat, pori-pori tanah semua habis, jadi gedung-gedung, ya kan begitu. Beginilah jadinya. Ngurusin air aja manusia nggak bisa, got-gotnya mampet. Kalau hujan sedikit sudah jalan banjir macet. Bagaimana mau lupa sama Tuhan? Boro-boro bikin air. Coba air bekas Tuhan nggak turunin hujan, nggak pakai nguap ke atas, suruh manusia daur ulang. Air comberan, air sepiteng suruh manusia bersihin sendiri pakai mesin. Setengah mati loh, ngaturnya aja nggak bisa, nggak mampu ngatur. Sudah Allah yang angkat itu air, dibersihkan di atas, turun hujan sudah murni. Sampai sekarang air untuk infus itu, natrium klorid, glukos yang di rumah sakit pakai infus, itu menggunakan air hujan. Paling steril, manusia belum mampu bikin steril. Itu air hujan hanya nanti dipanaskan sampai 1000 derajat itu. Celsius. Itu masih air hujan ditampung di atas. Siapa? Air bekas Tuhan yang
daur ulang kembali. Was-sama'i zatir raja, langit yang berfungsi mendaur ulang air. Dari sepiteng, pipis manusia, pipis hewan, naik air nggak pernah ada yang hilang. Yang kita minum ya ini juga. Di atas hanya 12 hari itu air. Turun sini kita minum, kita pipis, naik lagi di atas. Turun lagi, diminum lagi orang lain. Jadi dari zaman dulu, dari zaman Firaun, zaman Nabi. Mudah-mudahan aja air yang kita minum ini bekas diminum Nabi dulu. Mungkin yang bekas diminum Firaun, Abu Jahal itu yang masuk pabrik arak itu. Baik. Nah, kata Allah, diciptakan semua ini makanan, minuman, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian kamu olah menjadi segala macam, jadi pastel, jadi tahap banyak sekali makanan. Apalah tashkurun, apalah yashkurun. Apa manusia nggak mau mengakui kalau itu dari Allah? Manusia hanya mengolah, tidak menciptakan apa-apa, hanya mengolah, mengaduk. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala apa saja berpasangan. Segala semua berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan. Siang malam, wanita, pria. Sandal sepasang, mata sepasang, semua sepasang. Apalagi air sepasang, H2O. Atom sepasang. Apa? Hidrogen? Proton neutron nih. Nah itu, semua sepasang. Pohon-pohonan, suami istri. Ya. Kalau yang tidak bisa kawin, suruh angin, kumbang, membawa serbuknya. Mengawinkan pohon, berpasangan lagi. Semua berpasangan. Apa yang tidak berpasangan? Ini Allah berfirman ini 1400 tahun yang lalu belum ada pengetahuan sama sekali. Nabi tidak pernah baca buku apapun. Dari mana dia tahu kalau segala apa saja berpasangan? Bukti ini bukan buku sembarangan. Ini Al-Quran, mukjizat firman Allah. Dia yang mencipta, dia bilang saya ciptakan semua berpasangan. Yang tidak berpasangan cuma dia sendiri. Selain Allah semua berpasangan. Manusia berpasangan, hewan, benda semua. Semua berpasangan. Wa mimma tumbitul ardu, dan tumbuh-tumbuhan berpasangan. Wa min anfusihim, dan diri kalian berpasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan Anda yang belum Anda ketahui banyak lagi yang berpasangan. Yang belum diketahui oleh manusia. Jadi semua berpasangan, diciptakan berpasangan. Nah, berpasangan ini ada yang sejajar, ada yang bertentangan. Berpasangan juga, positif lawan negatif. Positif lawan negatif bertentangan, berpasangan. Hasilnya apa? Keluar cahaya, listrik, lampu. Pasangan, positif dan negatif. Bertentangan tapi menghasilkan kebaikan. Jadi yang bertentangan itu belum tentu jelek. Kadang-kadang bertentangan itu baik. Seperti tadi, batal, sentuh. Satu bilang tidak batal. Ya sudah, yang biasa mazhab Syafi'i biasa batal, ya bagus. Tapi ketika Anda nanti lagi haji, kesenggol, ya nggak batal lah. Masa mau keluar, lagi tawaf tuh. Keluar gak 4 jam belum tentu bisa sampai keluar itu. Penuh kalau lagi haji itu. Kan enak perbedaan yang kayak gitu. Rahmat. Banyak hal yang bertentangan menguntungkan. Misalnya apa? Kesulitan. Kesulitan itu membuat manusia jadi matang. Kalau orang jalan di kebun, di hutan ya. Terus berpijak paku. Berdarah-darah kakinya kan. Tak bisa lari kan. Pincang dia, jalannya pincang. Tiba-tiba datang macan meraung. Langsung lari. Karena ada kesulitan, ada tantangan, jantung pompa darah lebih cepat. Ketika darah dipicu lebih cepat, pipi merah, tenaga bertambah. Itu Allah yang bikin. Setiap ada tantangan tenaga kita tambah. Nah sekarang tenaga ini mau lawan macan apa mau kabur? Ada tantangan dia kabur, padahal Allah beri dia kekuatan, bisa dia mengatasi tantangan. Inna ma'al usri yusra. Kemajuan, kemudahan, kebaikan Anda dapati setelah ada kesulitan. Jadi jangan takut dari kesusahan dan kesulitan, karena itu hukum Allah yang buat bertentangan, tetapi akan sepasang yang akan menimbulkan sesuatu yang baik. Tanpa tantangan manusia tidak bisa maju. Ya, innamal usri yusra. Jadi pendengar sekalian, kasih tahu anak-anaknya, tantangan ujian, tantangan sekolah belajar itu semua akan menguntungkan. Orang yang hidup tanpa tantangan tidak bisa militan, tidak bisa maju. Innamal usri yusra. Bila Anda ingin maju, ingin mendapat kemudahan, hadapi tantangan, jangan lari dari tantangan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari hamba Allah. Ya, silakan Ibu.
Dari mana Bu? Di daerah mana Bu? Maaf. Daerah Depok. Depok, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gimana caranya melembutkan hati gitu? Ya, Ya, makasih Pak Ustadz. baik. Pertama tentu berdoalah kepada Allah, ya. Asmaul Husna itu Allah berfirman, aku punya Asmaul Husna. Berdoalah dengan asmaku itu. Jadi kalau kita ingin lembut hati, ya panggil Allah yang maha lembut. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu 129, 121 tiap hari insya Allah. Kedua, agak berat sedikit tapi ringan juga sih. Buat tantangan. Tidak ada tanpa tantangan. Apa tantangan? Coba berani nggak mengerem nafsu keinginan. Coba kurangi makan hewan. Kurangi makan makanan hewan dan yang keluar turunan dari hewan termasuk susu. Berapa hari sajalah, niat terserah. Jadi saya tak tentukan harinya, nanti dihubungkan dengan mutih atau apa, tidak ada semua. Hanya itu latihan kita mampu tidak melawan hawa nafsu. Karena yang buat manusia celaka, masuk neraka, sengsara, masuk penjara, semua itu hawa nafsu. Jadi setiap kita masih berlatih membuat tantangan-tantangan menekan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu putih kita kuning, hawa nafsu bilang berdiri kita duduk. Ketika dia ingin makan sate, tidak. Coba dilatih seperti itu, insya Allah latihan-latihan bisa itu. Nanti kalau sudah dia yang kalah, hawa nafsu kalah, kita menjadi raja untuk diri kita sendiri. Disitulah ada ketenangan, ada kesenangan, ada ekstasi. Jadi nggak perlu lagi beli tablet, kita sudah ekstasi. Baik Ustadz, kita tutup dulu Ustadz dengan doa dari Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami mohon diberikan jiwa yang tenang, yang tentram, untuk minubi liqa'ik, yang selalu sadar akan mati, akan jumpa denganmu, selalu siap menanti perjumpaan denganmu dan senang untuk berjumpa denganmu. Wa tardha bi qada'ik, hati yang selalu ridho apapun keputusanmu, takdirmu, hukummu, apapun yang pahit, yang manis, yang kami ridho, dengan senang hati kami terima. Dengan demikian kami yakin kami pun akan diridhoi olehmu. Karena dalam hidup ini hanya ridhomu yang kami harapkan. Wa taqna'u bi ata'ik, dan jiwa yang selalu puas, bersyukur berapa saja rezeki yang diberikan, apapun yang diberikan, apa yang dihidangkan di depan mata, nasi dengan tempe, alhamdulillah. Nasi dengan kecap, alhamdulillah. Ada lebih, alhamdulillah. Tidak protes, tidak mengeluh, tidak marah. Allah berikanlah kami jiwa seperti itu. Kami yakin jiwa seperti itu adalah jiwa yang kau senangi. Kami hambamu, hanya kau tujuan kami dan ridhomu harapan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi Ikhwan Ahwat telah kita ikuti bersama tausiah sore yang mengambil tema dari mengkaji sedikit tentang surat Yasin. Ya, dari kami yang di studio bertugas undur diri, saya Anton Hasanuddin dan operator Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Oh Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud
see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've